Halo semuanya, kembali lagi di channel saya. Pada video kali ini saya akan membahas bagaimana cara membuat smart contract serta bagaimana cara melakukan deployment-nya pada jaringan blockchain Tezos. Untuk requirement-nya sendiri, yang pertama di sini saya menggunakan SmartPy untuk membuat smart contract-nya. Sebenarnya ini nanti akan ditranslate menjadi Michelson ya yang berjalan di jaringan Tezos dengan bantuan nanti SmartML-nya. Lalu yang kedua, di sini saya menggunakan Node.js versi 16 ke atas. Selanjutnya di sini juga pastikan kalian telah menginstall Python versi ketiga. Next-nya pastikan juga kalian telah memiliki wallet address yang mana nanti kita membutuhkan private key-nya. Di sini saya menggunakan Temple Wallet. Lalu pastikan juga ya kalian telah memiliki balance pada jaringan Tezos yang nanti akan kalian ingin gunakan. Di sini saya menggunakan jaringan Itachanet. Nah, nanti kalian dapat mengisi balance-nya di link ini ya. Dan yang terakhir di sini saya menggunakan library Tezos Takuito untuk mempermudah dalam deployment dan berinteraksi dengan smart contract. Selanjutnya langsung akan kita simulasikan saja. Oke, jika kalian belum menginstall SmartPy, kalian dapat menginstall di website ini. Di sini kita akan menginstall CLI-nya dengan menggunakan perintah ini ya. Nah, jika sudah, nanti kalian dapat memeriksa versinya. Di sini saya menggunakan versi yang 0.11.1. Selanjutnya di sini kita akan membuat folder untuk projectnya. Di sini saya beri nama dengan Learn Smart Contract ya. Nextnya kita buka IDE yang biasa kita gunakan. Lalu kita drag saja untuk projectnya. Oke. Kita buka untuk terminal baru. Di sini kita ganti untuk versi Node.js-nya menggunakan versi 16. Nextnya di sini kita akan membuat 3 folder. Yang pertama folder untuk compilation-nya, yang mana ini nanti berfungsi untuk menjadi folder hasil dari generate atau translate bahasa pemrograman dari SmartPy menjadi Michelson. Nextnya di sini kita akan buat folder untuk kontraknya. Folder kontrak ini nanti kita akan membuat smart contract dengan menggunakan SmartPy. Lalu yang terakhir kita buat folder script. Script ini nanti ada beberapa fungsinya. Yang pertama untuk deployment dan yang kedua untuk nanti kita berinteraksi dengan smart contract-nya. Selanjutnya di sini saya akan menginstall Takuito dan .env dengan menggunakan perintah npm install Takuito. Lalu di sini saya install untuk signernya juga. Dan yang terakhir .env-nya. Jangan lupa kita min save. Oke, ini sudah selesai. Nextnya kita buat file baru ya untuk smart contract-nya di folder kontrak. Sini kita beri nama misal dengan nama my contract.py. Nah, yang pertama di sini kita akan mengimport library dari SmartPy-nya. Port. Lalu di sini kita akan membuat kelas, misal dengan nama Salamun kontrak ya seperti biasanya. Lalu di sini kita define kontrak. Nextnya kita akan define untuk initnya. Di sini kita isi initial value-nya berapa. Tidak perlu kita hapus. Lalu ini kita
kita ganti menjadi save dot init value sama dengan initial value. Nah, kurang lebih seperti itu untuk inisialisasinya. Lalu di sini kita akan membuat fungsi untuk increment-nya, yang mana nanti di sini berfungsi untuk menambahkan isi dari value yang telah kita define. Pertama di sini kita tambahkan dulu untuk sp.entry point. Ini tuh kenapa sih kita tambahkan seperti ini? Agar nanti fungsi yang kita buat di bawahnya di sini ya dapat diakses dari luar. Increment save value. Nah, nextnya kita buat fungsi untuk nanti decrement-nya. Nah, di sini hampir sama ya, save value. Sini kita tambah validasi juga, sp-verify. Jika value yang diinputnya 0 atau kurang dari 0, maka kita munculkan error input value harus lebih dari 0. Ini nggak usah pakai titik koma ya. Lalu di sini kita tambahkan verifikasi juga ya, verify self.data.value dikurangi value. Nah, ini kita validasi ya, agar ketika di decrement itu jangan sampai value-nya bisa menghasilkan minus. Nah, next-nya kita lakukan decrement pengurangan. Oke, yang terakhir kita tambahkan untuk compilation-nya. Targetnya kita buat compiled ya. Nah, kita panggil Salamun kontrak. Nah, ini initial value-nya misal kita isi pertama kalinya 1. Oh, nih ada spasi. Oke, kurang lebih seperti ini ya untuk smart contract yang akan kita buat. Kita tidak membuat yang kompleks ya, kita hanya membuat yang simple-simple saja terlebih dahulu. Next-nya, bagaimana sih cara melakukan compile untuk smart contract ini? Nah, caranya itu kita dapat menggunakan perintah seperti ini. Compile. Ntar ini saya ke atasin dulu. Kontrak, lalu compilation. Nah, jika telah berhasil nanti akan ada di foldernya compilation. Jika kita lihat compiled, nah ini hasilnya. Jika kita cek, nah ini sebenarnya dari bahasa pemrogramannya Tejas itu sendiri itu Michelson. Nah, ini jika kalian tidak menggunakan SmartPy seperti yang di ini sebenarnya simple ya kalau di sini, tapi ketika ditranslate itu ya, jika kalian belum familiar mungkin akan cukup kebingungan ya. Oke, nextnya kita akan membuat script untuk deployment-nya. Di sini kita buat file baru dengan nama deploy.js. Nah, di sini juga kita buat ya untuk nanti .env-nya. Kita buat di sini saja touch.env. Di .env ini tuh nanti ada 3 environment. Yang pertama itu RPC URL-nya, yang kedua private key-nya,
Dan yang terakhir itu nanti kontrak address-nya. Oke, kita lanjut dulu ke yang deploy saja. Yang pertama kita panggil .env-nya. Next-nya kita akan menggunakan Tejas Toolkit. Acquire, nah di sini takuito. Terakhir kita panggil untuk in memory signer-nya takuito signer. Nah, next-nya kita panggil untuk .env.config-nya. Oke, next-nya kita buat untuk deployment-nya. Sini kita panggil dari yang .env-nya rpc url dan private key. Nah, ini kita ambil dari proses.env. In memory signer from secret key. Nah, ini tuh nanti private key dari address wallet kalian ya. Ini kita set providernya saja. Oke, di sini kita gunakan try catch. Kita catch errornya ya. Nah, di sini untuk code-nya itu kita panggil dari ini ya, dari yang di compilation, compiled, lalu yang ini ya, yang contract JSON ini. Compilation, compiled, step 00, nah ini ya. Lalu untuk yang inisialisasi awalnya itu kita panggil dari yang ini, yang storage.json-nya. Sudah, kita console log saja untuk mengetahui kontrak address-nya nanti itu berapa. Kita ganti dulu. Oke, ini kalau ada error. Oke, nah kurang lebih seperti ini untuk ini yang deploy-nya. Jadi kita panggil saja di sini deploy. Nah, kita isi yang di .env-nya. Oke, untuk rpc URL ini nanti diisi sesuai dengan jaringan yang akan kalian gunakan. Di sini saya akan menggunakan jaringan dari Itachanet. Untuk private key-nya jika kalian menggunakan Temple Wallet, kalian bisa dapat di sini ya. Kalian bisa dapat di setting, nah ya, reveal private key. Jadi kalian bisa copy paste aja dari sini ya. Oke, ini saya clear dulu. Selanjutnya kita akan coba deployment dengan menggunakan perintah node script deploy. Oke, ini telah berhasil melakukan deploy lah.
Bagaimana sih cara mengetahui bahwa smart contract kita telah berhasil di-deploy? Kita dapat mengunjungi website ini, bettercall.dev. Di sini nanti kita ganti untuk jaringannya menggunakan Ethernet. Nanti kalian ini saja, kalian copy paste saja untuk trace-nya. Ntar nih, biasanya ada delay. Nah ini ya. Nah ini baru saja kita deploy tadi. Untuk storage-nya ini satu itu merupakan inisialisasi value kita pertama kali yang ada di sini ya. Nah yang di sini ya, Salmon kontrak 1. Oke, nextnya kita akan coba berinteraksi dengan smart contract yang tadi telah kita buat. Caranya di sini kita buat file baru dengan nama interact.js. Dan jangan lupa ya untuk address yang tadi kita telah deploy, kita pindahkan ke sini untuk kontrak address-nya. Selanjutnya kita bisa gunakan source code yang ada di sini ya untuk mempermudah kita. Nah, di sini kita akan panggil yang pertama untuk RPC URL-nya, lalu private key-nya, dan yang terakhir untuk kontrak address-nya. Ini sama dengan process.env. Yang pertama kita akan memanggil fungsi untuk increment-nya itu terlebih dahulu. Kita akan buat ya const increment sama dengan asing. Seperti ini. Kita buat untuk signer-nya. Nah, in memory signer from secret key. Nah, ini kita ambil dari private key-nya. Ini kita new Tejos toolkit. Ini RPC-nya. Lalu kita set untuk provider-nya. Tejos kontrak add kontrak address. Di sini untuk transaksinya kita akan memanggil metode dari yang increment ya. Sini misal kita tambahkan 1.send, kita konsolok saja. Void tx.confirmation 1. Jika sudah, kita panggil untuk fungsi increment-nya seperti ini. Kita coba panggil ya menggunakan perintah node script interact.js. Nah, oke, ini telah berhasil. Jika kita lihat di sininya, nah ini sudah ada transaksi baru yaitu memanggil fungsi increment. Jika kita lihat di storage-nya sekarang menjadi 2. Next-nya coba kita panggil fungsi untuk decrement-nya. Caranya bagaimana? Ini bisa kita copy paste saja ya. Ini kita ganti menjadi decrement. Nah, ini metodenya kita ganti juga untuk decrement. Di sini misal saya ingin kurangi sebesar 3 ya. Kita coba apakah error atau tidak. Coba jalankan kembali. Nah, oke, ini error ya. Kenapa? Karena sebenarnya value yang ada di sini itu sebanyak 2 ya. Jika kita kurangi 3 maka otomatis ini akan menjadi minus 1. Karena sudah saya validasi, oleh karena itu dia akan muncul seperti ini. Value saat ini sudah kurang dari 0. Nah, jika ininya saya jadikan 0, coba ya. Nah, ini juga error ya. Kenapa? Karena sudah saya tambahkan validasi bahwa kita harus memasukkan input value lebih dari 0. Yang terakhir coba saya jadikan 1. Nah, ini telah berhasil. Jika kita lihat di sini, kita coba refresh. Nah, ini sudah ada untuk transaksi baru itu decrement.
Nah, ini storage-nya juga kita lihat menjadi 1 karena tadi saya menguranginya sebanyak 1. Oke, kurang lebih seperti ini tutorial bagaimana cara kita membuat smart contract yang cukup sederhana dan bagaimana cara kita melakukan deployment-nya pada jaringan blockchain Tezos. Jika kalian mengalami kendala atau pertanyaan, silahkan komentar di bawah ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Terima kasih.